Pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat bergabung dalam kebaktian umum yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah pada hari ini Minggu 4 Oktober 2020. Kita bersyukur dan bersukacita karena pada hari ini kita dapat bersekutu kembali untuk menghadap Tuhan, memuji namanya dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara yang hadir di gereja saat ini maupun dengan saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Sudah lebih dari 6 bulan kita tidak bersekutu, baik secara fisik dalam ibadah. Namun kiranya kasih Tuhan senantiasa menjadi tali pengikat yang mempersatukan kita semua. Pada hari ini, kita juga diundang untuk mengikuti perjamuan kudus untuk mengenang kasih dan pengorbanan Kristus yang sudah mati bagi kita. Sejak pandemi COVID-19 pada bulan Maret lalu, seharusnya ada 2 perjamuan kudus yang kita laksanakan, yaitu dalam kebaktian Jumat Agung di bulan April dan perjamuan kudus tengah tahun GKI di awal Juli. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, maka kedua perjamuan kudus tersebut tidak dapat kita laksanakan. Dan pada hari ini, kita menyelenggarakan perjamuan kudus secara partisipatif, di mana jemaat mengikuti dari rumah masing-masing secara langsung dan bukan melalui rekaman. Hal ini sesuai dengan penghayatan GKI terhadap perjamuan kudus, yang bukan sekedar perayaan kebersamaan, tetapi sebuah sakramen yang diperintahkan Tuhan sendiri untuk mengingat darah dan tubuh Tuhan yang telah dikorbankan bagi kita. Dan kita harus menerimanya dengan cara dan keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum memulai ibadah, mari kita memperhatikan beberapa warta yang perlu disampaikan secara khusus pada kesempatan ini. Warta yang pertama adalah tentang parenting webinar. Dalam rangka Bulan Keluarga 2020, Majelis Jemaat akan mengadakan seminar online dengan tema Membangun Kecerdasan Emosional Anak. Akan diselenggarakan pada hari Kamis 8 Oktober 2020 jam 19. Pembicaranya adalah Ibu Yuli Gloria, SE Master Psikologi, Psikolog, dari Pusat Pelayanan Psikologi Integrity. Acara diadakan di media Zoom Meeting dan channel YouTube. Link Zoom akan diinformasikan melalui grup WA dan medsos 1 hari sebelum acara dijalankan. Yang kedua tentang baptis kudus anak. Majelis GKI Harapan Indah akan menyelenggarakan sakramen baptis kudus anak pada tanggal 13 Desember 2020. Percakapan gerejawi secara online diadakan pada Sabtu 14 November 2020 pukul 10 pagi dan pendaftaran dapat dilakukan di TU Gereja selambat-lambatnya Minggu 8 November 2020. Demikian warta dari warta lisan pagi ini. Mari kita masing-masing siapkan hati kita untuk memasuki saat ibadah ini dengan saat teduh sejenak. Diundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 21 bait 1 sampai dengan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Dalam hatiku hari
Ibadah ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Beserta saudara. Beserta saudara juga. Umat yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita membuka rangkaian agenda bulan keluarga 2020 di GKI Harapan Indah yang mengangkat tema My Family is My Strength atau keluargaku, kekuatanku. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan perubahan akibat pandemi saat ini, maka keluarga-keluarga yang memiliki fondasi iman kuat di dalam Tuhan serta menjadikan Tuhan sebagai kepalanya akan mampu bertahan, bahkan tetap bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi setiap orang yang menghadapi pergumulan untuk mendapatkan pertolongan dan dukungan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki keluarga yang kuat, yaitu keluarga yang berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah dengan berbagai karya dan kebaikan. Pada minggu pertama di bulan keluarga ini, tema pemberitaan firman kita ialah keluargaku adalah kebun anggurnya. Firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 3 menyatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jernih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kita akan angkat pujian. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan,
Jemaat yang terkasih, sudah 1 minggu kita lalui. Marilah kita tilik hati kita yang terdalam. Apakah sudah banyak hal yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kita. Kita akan panjatkan doa pengakuan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur jika pada hari ini kami dapat bersekutu dengan penuh sukacita dalam ibadah ini. Sekalipun ruang dan jarak memisahkan kami, namun kami tetap merasakan kehangatan kasih-Mu. Kami juga bersyukur jika pada hari ini kami dapat mengawali rangkaian kegiatan Bulan Keluarga 2020, sekalipun di tengah situasi yang sangat berbeda, karena berbagai keterbatasan yang ada. Namun kami percaya, setiap firman yang diberitakan, setiap agenda yang dipersiapkan, dan setiap pujian yang dinaikkan selama bulan keluarga ini akan menjadi berkat dan memperbaharui kehidupan keluarga kami. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, untuk perkataan dusta dan menyakitkan yang kerap keluar dari mulut kami, untuk kegagalan mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada di dalam diri kami. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi oleh dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami menyadari bahwa kami patut mendapatkan hukuman Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang pengasih dan panjang sabar. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kesehatan kami. Dengan kerendahan hati, kami mengakui segala dosa kami dan memohon Tuhan mengampuni, melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu saat ini, bahkan untuk makan dan minum di meja perjamuan yang Tuhan siapkan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami yang memohon pengampunan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jauhkan ku
Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun kau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan kau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Dukamu berair hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Silakan duduk kembali. Sebelum masuk pada pelayanan firman Tuhan, persembahan pujian pada kebaktian saat ini akan dipersembahkan dari keluarga saudara Sihombing. If home is really where the heart is, then home must be a place we all can share. For even without differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. This love will be our love. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together. This love will be our home. With love, our hearts can be a family, and hope can bring this family face to face. And though we may be far apart, our hearts can be as one. When love brings us together in one way. Wherever there is laughter ringing, someone
someone smiling, someone dreaming. We can live together then. Love will be our home. Where there are words of kindness spoken, where a vow is never broken. We can live together then. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone weeping, we can live together. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there, 'cause love will be our home. 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 Where is laughter rings, someone's smiling, someone dreaming. We can live together there. Love will be our love will be our home. Love will be our home. Terima kasih kepada keluarga Bapak Saudara Sihombing yang telah mempersembahkan pujian yang sangat indah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam pelayanan firman. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dari Injil Matius pasal 21 ayat ke-25 sampai ke 46. Namun sebelumnya kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan kepada kami yang tidak pernah terputus dan terhenti. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan semata. Sekalipun kami memiliki keterbatasan dalam ibadah onsite hari ini Tuhan, tetapi Tuhan juga tetap memberikan kami kesempatan untuk kami tetap boleh beribadah kepadamu. Dan kami bersyukur kepadamu juga pada hari ini Tuhan mengundang kami untuk kami boleh menghampiri perjamuan kudus yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Namun sebelum kami melangkah lebih jauh dan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu yang telah kami buka. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami agar bagian firman Tuhan yang kami buka ini, yang kami baca ini boleh kami mengerti. Urapi hamba-Mu, urapi tiap-tiap kami, bersabdalah kepada kami sebab kami hamba-hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya bacakan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya.
ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, dia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain yang lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Maka mereka kepadanya, dia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, dia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, dia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Kemudian mereka takut, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Shalom. Senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah, baik yang ada di gereja maupun juga di rumah. Firman Tuhan hari ini dengan tema Keluargaku Kebun Anggurnya, Kebun Anggur Allah. Sudah sekalian, Alkisah di negeri 1001 malam ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut milik seorang tokoh fiksi yang terkenal, adalah bernama Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas mengajak untanya untuk mengembara. Setelah berpamitan dengan istrinya, berangkatlah ia bersama untanya lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusur gunung pasir yang begitu panas, gersang luar biasa. Namun kalau malam hari begitu dingin menusuk tulang sumsumnya. Malam itu Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya, kemudian dia mendirikan tenda untuk istirahat dan tidur malam. Tetapi malang bagi si unta, tak diizinkan oleh majikannya tidur dalam tenda sebab tendanya kecil. Abu Nawas itu pun sudah sekalian tidur dengan nyenyaknya.
Sementara sang unta tidak bisa tidur karena kedinginan. Dia mulai berpikir, kalau begini terus pasti besok saya tidak bisa menanggung akan Tuhan saya dan melanjutkan perjalanan. Maka tengah malam sang unta membangunkan majikannya dan berkata, "Tuhan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas merasa tidak masalah sebab cuma ujung kukunya saja masuk ke dalam tenda, tidak mengganggu akan tidurnya. Namun tengah malam lagi, sudah sekalian 1 jam kemudian, sang unta berkata lagi, "Tuhan, saya kedinginan. Saya tak akan izinkan saya masukkan kaki depan saya ke dalam tenda. Sebab besok kalau saya sakit, saya tidak bisa berjalan membawa Tuhan di atas punggung saya." Benar juga pikir sang Abu Nawas. 1 jam kemudian unta itu berkata lagi, "Tuhan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan saya tidak bisa membawa Tuhan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya masuk." Saudara sekalian, demikian sampai pagi hari kemudian ternyata Abu Nawas yang sudah berada di luar tenda, sedangkan sang unta di dalam tenda. Kisah dongeng ini banyak terjadi dalam kehidupan nyata hari ini, saudara sekalian. Orang yang dikasih hati minta ampela, bahasa kerennya dikei hati ngerogoh rempelo, saudara sekalian. Ya, orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain, minta izin untuk menanam di lahan tidur dengan alasan supaya lahan ini dapat terpakai, dengan alasan supaya saya juga bisa menjaganya. Kemudian sudah bercocok tanam, berapa lama kemudian mendirikan bedeng dari gedek, dari kardus, dan atap yang seadanya. Berapa lama kemudian lagi berubah, saudara sekalian, ya, membangun semi permanen, buka warung, lalu kemudian lagi menjadi bertahun-tahun di tempat itu, kemudian berubah menjadi tempat yang permanen, gedung yang bagus, ada fasilitas yang lain, saudara sekalian, ya. Lalu pada waktu sang tuan atau sang pemilik ingin mengambilnya, ingin memintanya lagi tanah itu, dia mengatakan, "Ini tanah Tuhan, ini bukan tanahmu, tanah Tuhan." Minta dipaksa, celurit yang berbicara, saudara sekalian. Itu merupakan kenyataan yang terjadi. Nah, saudara sekalian, kisah yang kita baca ini bukan kisah yang asing bagi kita. Jika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka ini boleh dikatakan bagian terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Karena Yesus merupakan kedatangan yang terakhir ke Yerusalem, dan Yesus tidak pernah lagi keluar dari Yerusalem sampai kematiannya. Pada saat itu kita juga melihat pertentangan atau kebencian orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat terhadap Tuhan Yesus makin memuncak. Makin tajam permusuhan antara mereka terhadap Tuhan Yesus, dan mereka berusaha untuk menangkap, menjerat, untuk membunuh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan sedang masuk ke dalam bait Allah dan mengajar orang banyak, maka mereka datang ingin menanyakan dari mana Tuhan punya kuasa seperti itu. Nah, dalam pertemuan itulah Tuhan memberikan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dalam Injil Matius pasal 21 ayat 33 dikatakan, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Dia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain." Sudah sekalian, apa yang dilakukan oleh sang tuan ini atau sang pemilik kebun anggur ini luar biasa. Dia punya perencanaan yang matang, punya persiapan yang sangat baik. Kebun anggurnya pasti akan menghasilkan apa yang diharapkan.
Dikatakan dia membuka pagar sekeliling kebun itu agar kebun itu tidak mudah dirusak oleh binatang, baik oleh rubah maupun babi hutan dan binatang yang lain. Dia menggali lubang tempat pemerasan anggur, saudara, kalau sudah jadi dipanen maka langsung diolah di sana. Dia juga telah mendirikan menara jaga sehingga pekerja-pekerja tidak kepanasan tatkala siang hari, dan tempat untuk mengawasi kebun itu dengan baik. Kita melihat, saudara sekalian, dia memastikan kebun ini pasti aman. Dapat dikatakan perencanaan yang sangat baik dari hulur sampai ke hilir, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir dengan luar biasa direncanakan, karena dia mengharapkan ada hasil yang akan diperoleh. Lalu dikatakan, saudara sekalian, dia menyewakan tanah itu atau kebun itu kepada penggarap-penggarap. Biasanya penggarap-penggarap adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan atau orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Orang-orang itu dipercaya sedemikian rupa, sedangkan sang tuannya, saudara sekalian, tidak memperhatikan terus. Dia bukan polisi yang dengan terus memperhatikan bagaimana pekerja-pekerjanya bekerja, tetapi dia menyerahkan, dia mempercayai sepenuhnya kepada para penggarap-penggarap itu. Saudara sekalian, ini yang terjadi ketika hampir tiba musim petik atau musim panen. Dia mengutus hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi hamba-hambanya itu ditangkap, kemudian dipukuli, ada yang dibunuh, ada yang dilempari batu. Dan Tuhan itu kembali lagi mengutus hamba-hamba yang lain yang lebih banyak jumlahnya. Tetapi hamba-hamba yang gerombongan yang kedua juga diperlakukan dengan sama. Ditangkap, dipukuli, dibunuh, dan dilempari dengan batu. Saudara sekalian, pemilik ini atau Tuhan ini, Tuhan yang sangat luar biasa, yang menggambarkan akan Allah yang begitu sabar luar biasa kepada umatnya. Kemudian dia mengutus anaknya yang semata wayang, karena dia berpikir anaknya itu akan disegani. Tetapi mereka juga menangkapnya dan membunuhnya dan melemparkan anaknya itu keluar kebun anggur itu. Perumpamaan ini, saudara sekalian, menyindir para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Allah untuk merawat kebun anggur Allah itu, tetapi mereka tidak setia. Bahkan mereka melawan Allah. Tuhan mengharapkan hasil, tetapi hasilnya selalu mengecewakan. Yang diharapkan anggur yang manis, tetapi asam yang dijumpai. Kegagalan orang Israel bukan saja karena mereka gagal berbuah, mereka juga dengan kejam membunuh orang-orang yang telah Tuhan utus atas nama Tuhan. Bahkan mereka juga membunuh anak tunggalnya. Ini perbuatan yang keterlaluan. Jadi para pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi diumpamakan adalah penggarap-penggarap yang jahat. Karena yang pertama, mereka tidak menepati janji. Jelas para penggarap kebun anggur tidak menepati janji kepada pemilik kebun anggur. Karena biasanya pada waktu perekrutan pertama, saudara sekalian, ada kesepakatan bersama, tapi mereka melanggar kesepakatan yang telah mereka buat. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia atas perjanjian atau kesepakatan awal. Yang kedua, mereka memiliki jiwa pemberontak. Mereka mempunyai karakter yang melawan sang pemilik. Mereka tidak mau menyerahkan hasil yang sudah disepakati. Mereka membunuh hamba-hamba yang diutus, bahkan mereka membunuh anak Tuhan itu. Yang ketiga, kita melihat mereka ingin menjadi pemilik, padahal mereka bukan pemilik. Saudara sekalian, dalam ayat 38 dikatakan bahwa mereka ingin menguasai kebun anggur itu.
Mereka menolak otoritas tuan yang memiliki kebun anggur itu. Mereka menolak intervensi pemiliknya karena mereka ingin menguasai seluruhnya. Padahal mereka tidak bermodal apa-apa, saudara sekalian. Semuanya telah dipersiapkan oleh tuannya, tapi mereka ingin merebut semuanya. Sebetulnya mereka adalah orang yang dipercayakan, tapi mereka lupa kalau mereka dipercayakan. Mereka hanya sebagai penggarap, bukan sebagai pemilik. Dapat disimpulkan, saudara sekalian, tindakan para penggarap ini jahat, kejam, keterlaluan. Saya percaya kita semua sepakat bahwa tindakan ini tindakan yang tidak benar. Tetapi itu juga yang kita lakukan, saudara sekalian. Kita juga adalah penggarap-penggarap yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan juga memberikan kita kebun anggur dalam kehidupan kita, supaya dirawat, supaya dijaga, supaya menghasilkan buah. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi penggarap-penggarap yang baik? Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan berbeda-beda. Tuhan memberikan tanggung jawab kita juga berbeda-beda. Namun satu hal yang sama, yaitu Tuhan menuntut yang namanya kesetiaan untuk melakukan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kebun anggur Allah yang dipercayakan kepada kita adalah orang-orang sekitar kita, termasuk anggota keluarga kita, supaya digarap, dikelola, diperhatikan dengan baik agar menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kita melihat kehancuran keluarga Imam Eli disebabkan oleh apa dan siapa? Disebabkan karena oleh Imam Eli sendiri. Sebagai kepala keluarga, dia tidak memberikan contoh dalam kehidupan yang baik. Dia tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga akhirnya keluarganya hancur berantakan. Saudara sekalian, anak atau anak-anak adalah kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita akan harus mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan tentu dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki, ini dapat diterjemahkan sebagai anak-anak pada umumnya, adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Setiap orang tua, saudara sekalian, itu seperti pahlawan yang dipercayakan anak-anak panah, supaya anak-anak panah itu dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat, supaya dapat dimanfaatkan dengan baik. Itulah yang dikatakan orang tua seperti pahlawan yang dipercayakan anak-anak panah. Saudara sekalian, kita harus membawa keluarga kita menjadi keluarga yang berhasil di mata Tuhan. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan keluarga di mata Tuhan? Sebagai keluarga, sebagai kebun anggur Tuhan. Saudara sekalian, bukan seberapa banyak uang atau harta yang kita miliki atau keluarga kita yang kita miliki. Bukan seberapa banyak atau gelar yang dimiliki oleh keluarga kita, oleh kita dan anak-anak kita. Bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan prestasi yang mereka dapat. Tetapi yang pertama, kita harus membawa keluarga kita menjadi keluarga yang setia, menyembah kepada Tuhan. Seperti Yosua mengatakan, aku dan keluargaku kami akan hanya beribadah kepada Allah. Saudara sekalian, yang kedua, kita membawa keluarga untuk menjadi keluarga yang mengasihi dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kita melihat bagaimana orang-orang Israel diajar oleh Tuhan, oleh Tuhan, supaya mereka sejak kecil bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang hidupnya mengasihi Allah dan sesamanya adalah orang yang sukses di mata Tuhan, karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, membawa keluarga untuk menjadi keluarga yang mentaati Tuhan.
Seorang bernama Blaise Pascal, dia mengatakan, ukurlah kasih kita kepada Allah. Ukuran kasih kita kepada Allah adalah ketaatan kita. Seberapa besar kasih kita kepada Allah diukur dari seberapa besar ketaatan kita kepada Allah dan firman-Nya. Dan yang keempat, kita harus membawa keluarga kita selalu menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Dengan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Tidak ada tujuan hidup yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada hidup memuliakan Tuhan. Roma mengatakan sebab semuanya dari Dia, berasal dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, untuk kemuliaan-Nya. Dalam abad 18 di Amerika pernah terjadi kebangunan rohani yang sangat besar yang dipimpin oleh seorang pendeta yang sederhana yang bernama Jonathan Edwards. Pendeta ini, saudara sekalian, pendeta yang sangat biasa sekali, tapi punya kehidupan rohani yang sangat luar biasa. Yang menarik dari kehidupan pendeta ini, saudara sekalian, dia mempraktekkan yang dikhotbahkan dalam keluarganya. Dia hidup dengan istrinya begitu baik, harmonis, cinta Tuhan. Anak-anaknya juga mengalami langsung kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan diteruskan sampai kepada cucu-cucunya. Dan cucu-cucunya juga kemudian meneruskan kembali kepada buyut-buyutnya. Jonathan Edwards ini seorang penggarap kebun anggur yang baik. Bila firman Tuhan boleh menolong kita pada pagi hari ini, kita juga adalah penggarap-penggarap. Kita harus menjadi penggarap yang baik, bertanggung jawab, dan kita mengarahkan keluarga kita hanya untuk Allah saja. Tuhan yang boleh menolong kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan akan imam baptisan seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita sehati dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami juga adalah penggarap-penggarap kebun anggur Allah yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah keluarga kami yang telah Tuhan berikan kepada kami dapat rawat, kami dapat didik, kami dapat arahkan menjadi orang-orang yang berbuah bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau yang boleh menolong kami selaku orang tua. Kami juga mohon agar kami mampu berperan sebagaimana Tuhan inginkan. Demikian juga setiap kami, status apapun di tengah-tengah keluarga, kamu mampu berperan dan berbuah bagi Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang kami dengar, bukan sekedar kami dengar, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sudah sekian lama memang kami tidak bisa beribadah secara onsite di rumah-Mu,
Tetapi kami tetap bersyukur Tuhan selalu memberikan kami sarana dan jalan keluar, sehingga sekalipun kami tidak bisa melakukan ibadah seperti biasa, namun kami tetap bisa beribadah secara online. Biarlah kami dapat melakukannya dengan sungguh. Tuhan tolong dalam pertumbuhan dan kehidupan rohani kami, agar kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dengan pertumbuhan rohani yang seharusnya kami boleh mengalami pertumbuhan dengan baik. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan juga memberikan kami kesempatan, kami boleh mengadakan perjamuan kudus, sekalipun kami lakukan di rumah kami, di tempat kami berada. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami agar perjamuan kudus ini mengingatkan kami lagi betapa besar kasih Tuhan kepada kami yang tidak pernah berubah. Panjang sabar-Mu Tuhan, begitu luas, begitu panjang. Dan biarlah Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami juga sadar kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan semata. Biarlah sungguh perjamuan kudus yang kami rayakan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sungguh-sungguh Tuhan momen bagi kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan lagi. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan-pergumulan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka atau di tempat isolasi mandiri. Tuhan berkati mereka masing-masing. Kami berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan yang terkena COVID-19 ini. Kami juga mohon Tuhan yang boleh menolong, menguatkan, menghibur, dan memberikan kesembuhan. Khusus pagi ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Samueli, Pendeta Jemaat GKI Layur, Tuhan, yang juga bersama istrinya terkena COVID-19 ini. Kami mohon agar Tuhan yang boleh memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesembuhan, memberikan dia pertolongan. Kembali Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkati pemerintah kami di saat pandemi ini Tuhan, sedang begitu banyak masalah yang dihadapi. Kami juga mohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana tatkala pemerintah mengambil keputusan, mulai dari presiden maupun juga pejabat-pejabat hingga tingkat yang paling rendah di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan, Kau memberikan hikmat bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi, keamanan, dan khususnya juga untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon Tuhan yang boleh menolong. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengumpulan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat, atau melalui transfer ke nomor rekening BCA yang dapat dilihat pada layar monitor. Dan persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik dengan memindai QR Code yang ada di layar ini. Kita angkat pujian dari NKB 84, bait 1 dan 3, Kuberikan Bagimu. Darahku
bagimu ku berikhlas. Apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu. Apakah balasmu? Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat, pertolongan, dan penyertaan yang sudah Engkau berikan. Bukan dengan melihat besar kecil nilai yang kami berikan, karena Engkau berikan sungguh jauh lebih besar dan tidak terhitung bagi setiap kami. Bapa, kiranya Engkau berkenan melihat kesungguhan akan ungkapan syukur di setiap hati yang memberi. Berkatilah persembahan ini, Bapa, dan kuduskanlah sehingga layak dipakai untuk kemuliaan dan pelebaran jalan kerajaan-Mu. Berikanlah hikmat juga kepada siapapun yang mengelolanya. Biarlah semuanya hanya dipakai untuk kebesaran, kemuliaan nama-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita mengingat bahwa keluarga adalah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Marilah kita kerjakan dan rawat dengan sungguh-sungguh agar kebun kita dapat menghasilkan buah yang baik. Kehadiran keluarga kita di tengah masyarakat dapat menjadi garam dan terang serta menghadirkan kasih Allah bagi setiap orang. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin.
ibadah sudah selesai, saat hening sejenak dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia.